Cek cek. Halo para penghuni bumi yang budiman, gimana? Stok Indomie masih ada? Kalau udah habis gampang, tinggal kasbon aja ke warung cuy. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Bosomi Taihe tahun 2020. Film ini menceritakan tentang dua pasang kekasih yang pergi untuk berlibur. Tapi ternyata mereka mempunyai ide yang sangat mengedankan sekali. Bentar-bentar, ini musiknya gantilah dengan musik yang jeduk-jeduk. Nah, gini kan lebih semangat. Walaupun yang nontonnya selalu sepi, tapi nggak apa-apalah. Daku mah apa tuh, hanya butiran debu di dalam kopi hitam cuy. Kampret, malah curhat lagi. Ya udahlah, daripada loba bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan sepasang kekasih yang baru saja selesai melakukan penggeprekan. Wanitanya bernama Nara dan sang pria bernama Gosu. Karena si Gosu sedang dalam masa libur kerja, dia pun mengajak Nara untuk berlibur bersama dengan temannya untuk menginap di sebuah villa. Nara yang mendengarnya terlihat begitu senang. Singkat waktu terlihat Gosu sedang mabuk bersama dengan temannya, bernama Jungyong. Karena terlalu banyak minum, Jungyong mabok berat. Gosu lalu mengantar Jungyong untuk pulang ke rumahnya. Saat di dalam rumah, seorang wanita montok sudah menunggu mereka berdua. Gosu yang melihat wanita cantik di rumah Jungyong langsung olohok ngacai. Karena dia baru pertama kali bertemu dengan wanita tersebut. Dan wanita ini bernama Taihe. Karena takut akan adanya godaan setan, Gosu lalu pamit untuk pulang. Di dalam rumah, Jungyong yang sedang dalam keadaan mabuk dihampiri oleh Taihe. Di sini Jungyong diam-diam mulai mendekati Taihe. Dan tidak lama, mereka pun langsung saja melakukan ritual bercocok tanam. Tapi ternyata dari tadi si Gosu masih di depan rumah Jungyong. Karena terus saja memikirkan Taihe yang memiliki paras yang cantik dan juga sangat montok sekali. Singkat cerita, mereka berempat sepakat untuk pergi liburan dan sudah menyewa sebuah villa. Saat di dalam, seperti biasa, mereka langsung mabok sambil ngobrol bersama. Nara yang terlalu banyak minum membuatnya mabok dan tertidur di meja. Dan kampretnya, si Gosu malah mengajak Taihe untuk pergi ke kamar. Jungyong yang melihat mereka berdua pergi hanya diam saja. Dan ternyata, saat Gosu dan Jungyong sedang minum bersama, di sini mereka berdua sepakat untuk saling bertukar barang dan jasa, alias tukar serabi. Dan sepertinya Taihe tidak keberatan dengan hal tersebut, karena dia beranggapan kalau dirinya butuh sesuatu yang beda dalam hidupnya. Kalau mau sesuatu yang beda, nggak gitu juga caranya kali. Kan bisa dengan cara misalkan makan cabai 2 kilo tanpa air. Haduh, doer tuh bibir. Jadi intinya dari liburan ini adalah untuk saling bertukar barang dan jasa, alias saling tukar serabi. Dan akhirnya mereka berdua pun langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Sementara itu Jungyong yang melihat Nara sedang tidur, mempunyai keinginan yang sama dengan si Gosu. Si Jungyong lalu mencoba untuk membangunkan Nara. Ketika terbangun, si Nara yang kaget langsung memukul Jungyong. Nara yang masih dalam keadaan mabok lalu pergi meninggalkan Jungyong untuk pergi ke kamar. Besok paginya terlihat Nara dan Taihe sedang jalan-jalan menikmati udara di pagi hari. Taihe yang tidak tenang karena telah bercocok tanam dengan si Gosu, akhirnya bilang pada Nara kalau kemarin malam dirinya sudah bermain kuda lumping dengan Gosu, yaitu pacar dari si Nara. Tapi anehnya si Nara yang mendengar hal itu tidak terlihat marah sama sekali pada Taihe. Karena ternyata Nara juga ingin melakukan mantap-mantap dengan Jungyong. Setelah di rumah, Nara meminta izin pada Taihe untuk masuk ke kamar Jungyong. Dan tanpa basa-basi, si Nara langsung saja melakukan ritual penggeprekan kepada Jungyong. Saat Taihe sedang duduk sendirian, tidak lama si Gosu datang.
Di sini Gosu bertanya kenapa Taihe duduk sendirian di sini. Taihe bilang kalau tadi dirinya sedang minum bersama Nara. Tapi sekarang Nara sedang di dalam kamar bersama dengan Jungyong. Si Gosu yang penasaran lalu mendengarkannya di balik pintu kamar. Dan dia kaget karena mendengar suara pemersatu bangsa dari Nara yang sangat jelas terdengar olehnya. Gosu yang cemburu lalu pergi. Aduh, saya kira si Gosu akan melakukan hal yang sama dengan si Taihe. Ternyata saya ditipu cuy. Malam harinya terlihat mereka sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Nara dan Gosu lalu pergi ke kamar. Setelah di kamar, mereka pun langsung melakukan bercocok tanam dengan teknik yang sama saat Nara digeprek oleh Jungyong. Di sisi lain, Taihe dan Jungyong tidak mau kalah. Dengan penuh semangat, mereka pun langsung saja melakukan ritual bercocok tanam. Setelah kejadian itu, Nara lalu mengajak Taihe untuk minum teh manis di kedai milik Pak Ujang. Di sini Nara berterima kasih pada Taihe karena telah diizinkan bercocok tanam dengan Jungyong. Begitu juga dengan Taihe yang mengaku kagum dengan teknik dan juga formasi atau gaya yang dimainkan oleh Gosu. Mungkin mereka memakai formasi 4-4-3 atau 4-4-2 lah cuy. Siang harinya mereka berempat pergi untuk jalan-jalan. Lalu makan bersama di sebuah restoran. Nah, kalau nggak salah, restoran ini milik Bu Imas cuy. Karena dia pernah bilang kalau akan membuka sebuah restoran di daerah sini. Setelah itu terlihat Gosu yang sedang duduk sambil termenung. Tidak lama si Nara datang dan langsung menampar si Gosu. Di sini si Nara marah pada si Gosu karena rudal milik si Gosu tidak sekuat rudal milik Jungyong dan mengajak si Gosu untuk bercocok tanam dengannya, tapi dengan formasi yang digunakan oleh Jungyong. Mereka berdua pun lalu pergi ke villa dan langsung melakukan ritual bercocok tanam. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mempilakan. Aduh, gimana cuy dengan filmnya? Cukuplah untuk membuat otak dan mata kita lebih fresh lagi cuy. Ya udahlah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share log. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.